kita di sini bukan cuma mau membahas sebuah kasus pembunuhan biasa ya. Ini lebih dalam dari itu. Kita akan telusuri gimana caranya seorang pembunuh tanpa nama, tanpa wajah, bisa berubah jadi, ya, hantu abadi dalam sejarah. Sebuah legenda yang lahir dari kombinasi 3 hal, kabut, darah, dan yang paling penting, tinta koran. Nah, coba bayangkan, di jantung kota London pada era Victoria, ada sebuah rahasia kelam yang mulai bangkit, menggeliat dari salah satu sudut kotanya yang paling kumuh, paling terlupakan. Sebuah bayangan yang ternyata akan terus menghantui imajinasi kita semua, bahkan sampai lebih dari 1 abad kemudian. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti siapa monsternya, kita harus lihat dulu sarangnya kan? Jadi, ayo kita mundur sejenak. Kembali ke London bagian timur, tahun 1888, ke sebuah tempat yang namanya Whitechapel. Ini jelas bukan London yang Anda lihat di kartu pos. Lupakan itu. Whitechapel itu ya kayak labirin penderitaan. Jalanannya sempit, becek, rumah-rumahnya kumuh, dan Anda bisa merasakan keputusasaan di udaranya. Ini adalah dunia lain, dunia tersembunyi yang ditakuti oleh orang-orang London yang terhormat. Dan tempat seperti inilah lahan perburuan yang sempurna bagi seorang predator. Coba bayangkan angkanya deh. Setiap malam, ada sekitar 8.500 orang tidur di penginapan-penginapan umum yang kumuh di Whitechapel. Itu menunjukkan skala kemiskinan yang luar biasa pada saat itu. Mereka ini orang-orang yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak apapun, seolah-olah mereka nggak pernah ada, nggak terlihat oleh sejarah. Dan yang lebih memilukan lagi, polisi waktu itu memperkirakan ada lebih dari 1.200 perempuan yang terpaksa bekerja di jalanan. Itu satu-satunya cara mereka buat bertahan hidup. Mereka ini warga yang paling tersisih, paling rentan, hidupnya benar-benar cuma buat cari uang receh hari itu. Dan kondisi inilah yang menjadikan mereka sasaran yang sangat-sangat empuk bagi kegelapan yang sedang mengintai. Nah, di tengah-tengah situasi yang rentan inilah, musim gugur penuh teror itu dimulai. Sebenarnya ada beberapa pembunuhan, tapi ada 5 kasus yang polanya begitu khas dan mengerikan, sampai-sampai semua orang yakin pelakunya cuma 1 orang yang sama. Kelima korban inilah yang kemudian dikenal sebagai 5 korban kanonis. Coba kita lihat lini masanya. Ini gila banget. Cuma dalam waktu 10 minggu loh, dari akhir Agustus sampai awal November, kelima perempuan ini tewas dengan cara yang luar biasa brutal. London benar-benar dicekam teror. Setiap pagi, orang-orang bukan lagi nungguin kabar baik, tapi justru deg-degan, nunggu kabar buruk apa lagi yang datang dari jalanan. Pembunuhan ini punya pola yang bikin merinding. Ini bukan kekerasan acak, bukan sama sekali. Rasanya lebih kayak sebuah ritual. Tenggorokan korban digorok dalam-dalam, perutnya dimutilasi, dan di beberapa kasus, organ dalamnya seperti ginjal dan rahim bahkan diambil dengan, ya, bisa dibilang presisi. Kebrutalan yang terencana ini dan mungkin sedikit pengetahuan anatomi yang dia tunjukkan, itulah satu-satunya petunjuk yang dia tinggalkan. Jadi dengan London yang panik total, dimulailah salah satu perburuan terbesar dalam sejarah kepolisian Inggris. Tapi anehnya, justru di tengah keputusasaan inilah, si pembunuh tanpa wajah ini akhirnya dapat nama. Nama yang bakal abadi selamanya. Skala investigasinya itu masif loh. Polisi benar-benar menyisir setiap sudut gelap Whitechapel. Mereka mewawancarai lebih dari 2.000 orang, dari tukang daging, dokter, sampai siapapun yang dicurigai. Tapi hasilnya? Nihil, kosong. Si pembunuh seolah-olah lenyap begitu saja ditelan kabut London. Lalu, saat investigasi lagi buntu-buntunya, tiba-tiba datang sepucuk surat. Uniknya, surat ini bukan dikirim ke polisi, tapi ke kantor berita. Dan surat inilah, satu surat ini yang mengubah seorang pembunuh lokal menjadi fenomena internasional. Nah, ini dia momennya. Momen di mana nama Jack the Ripper lahir. Surat yang terkenal dengan sebutan Dear Boss ini, sejujurnya kemungkinan besar itu cuma hoax lah. Mungkin bikinan jurnalis iseng. Tapi mau itu asli atau palsu, udah nggak penting lagi. Nama Jack the Ripper itu terlalu keren, terlalu sinematik untuk dilupakan. Dan nama itu pun melekat, jadi abadi. Jadi, poin utamanya di sini adalah Jack the Ripper itu bukan hanya seorang pembunuh. Dia itu bisa dibilang sebuah ciptaan, sebuah legenda yang lahir dari gabungan 3 hal, media yang heboh, misteri yang gak terpecahkan, dan sebuah nama yang catchy dan gak terlupakan.
Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kenyataannya. Seorang pembunuh keji di Whitechapel yang mungkin julukannya cuma Leather Apron. Di sisi lain, ada mitos yang lahir dari mesin cetak. Jack the Ripper, sosok hantu malam yang seolah supernatural. Medialah yang mengubah seorang penjahat menjadi ikon horor dunia. Ini benar-benar kombinasi yang pas. A perfect storm. Masyarakat Victoria waktu itu kan terobsesi banget sama moralitas. Tapi di sisi lain mereka diam-diam juga, takut sama sisi gelap kota mereka sendiri. Jadi cerita ini jadi semacam pelampiasan. Legenda si Ripper ini, yang dijual di koran-koran murah di setiap sudut jalan, itu bukan lagi sekedar beripa. Itu udah jadi cerminan dari ketakutan terdalam zaman itu. Tapi pertanyaan terbesarnya, yang sampai sekarang masih menggantung, adalah kenapa dia nggak pernah ketangkap? Jawabannya ironis banget, justru ada di dalam ketiadaan jawaban itu sendiri. Itulah kunci kenapa legendanya bisa abadi. Ya gimana ya, teknologi zaman dulu itu belum secanggih sekarang. Belum ada tes sidik jari, apalagi analisis DNA. Kesaksian saksi mata pun seringnya simpang siur dan nggak konsisten. Ditambah lagi, si pembunuh ini tiba-tiba berhenti beraksi. Sama misteriusnya seperti waktu dia pertama kali muncul. Dia menghilang begitu saja. Nah, kekosongan inilah yang jadi semacam kanvas kosong bagi imajinasi kita semua. Selama lebih dari 100 tahun, kita rame-rame mengisi kanvas itu dengan ratusan teori, daftar tersangka, buku-buku, sampai film. Kita mengubah seorang manusia jadi mitos. Mungkin karena kita sebagai manusia nggak suka dengan misteri yang nggak ada jawabannya. Jadi pada akhirnya pertanyaan yang persisa di lorong-lorong berkabut Whitechapel itu bukan lagi siapa dia. Tapi mungkin lebih tepatnya apa itu dia. Apakah dia benar-benar seorang manusia biasa? Atau jangan-jangan dia cuma sebuah bayangan, monster yang kita ciptakan sendiri dari kegelapan pikiran kita? Misteri itu, ya, masih ada di sana. Menunggu di dalam bayang-bayang.